apakah memang isu PDAM ini betul-betul menggelinding di masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat sehingga DPR memandang perlu membentuk pansus? Atau yang kedua, apakah persoalan PDAM ini memang betul-betul perlu mendapat perhatian dari pemerintah? Nah, saya melihat Perumda ini menurut fraksi kami wajar dipansuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Sejak DPRD Kabupaten Berau membentuk pansus Perumda Air Minum Batiwakal dan kami publikasikan beritanya pada Selasa 25 April yang lalu. Sejak saat itu pula media sosial kami, media sosial resmi kami ya pemirsa, itu ramai sekali dibanjiri komentar-komentar warga yang pada prinsipnya warga justru mempertanyakan mengapa dan apa hakikat pentingnya dari dibentuknya pansus oleh DPRD Berau. Bahkan menurut warga seharusnya DPRD jika memang representasi warga tidak perlu membentuk pansus itu, mengingat sama sekali bukan keinginan warga. Bahkan warga menilai sebenarnya kinerja PDAM di era sekarang ini sudah bagus sekali gitu dari segala aspek lah, termasuk aspek pengaduan. Nah, untuk mengkonfirmasi persoalan ini pemirsa, saat ini kami sudah langsung bersama dengan Ketua Pansus Perumda Air Minum Batiwakal. Selamat malam Bang Wendy. Malam. Saya panggil Bali atau Wendy nih biar enak? Boleh resmi lah Pak Wendy lah ya. Pak Wendy lah ya. Ya, nama kalau Bali itu nama panggilan ya. Panggilan. Nama akrab ya. Nah, jadi ini harus kami tanyakan memang karena memang halaman resmi kami Facebook BNews TV, bronews.com itu memang diserbu pertanyaan, komentar dari warga masyarakat Berau yang mempertanyakan urgensinya dibentuknya pansus PDAM. Bang Wendy selaku Ketua Pansus menjelaskannya hal ini kepada masyarakat seperti apa? Silakan. Ya, baik. Mungkin saya mulai untuk menjelaskan dasar pembentukan pansus. Ya, betul. Oke. Bang Salam, mungkin kalau berbicara tentang dasar pembentukan pansus itu adalah panitia khusus. Ya, oke. Dan itu adalah bagian daripada alat kelengkapan dewan. Oke. Namun sifatnya ad hoc. Waktu tertentu ya? Ya, kurang lebih begitu. Nah, pansus ini kan juga sudah diatur di PP 12 2018 kalau nggak salah pasal 64 ayat 1. Nah, itu dasarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang pansus sendiri ya memang pembentukannya sudah memang ada dasar. Oke. Dan pansus itu dibentuk itu jelas apabila ada urgensi. Nah, kita berbicara tentang urgensi ini berkaitan dengan pembentukan pansus Perumda. Ini kalau saya melihat secara fraksi dan fraksi-fraksi yang lain juga turut mengaminkan. Bulat kok 7 fraksi semuanya. Bulat ya. Artinya memang ada urgensi hal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Urgensi yang dimaksud ya artinya menurut Bang Wendy adalah ketika seluruh fraksi 100% 7 fraksi yang ada di dewan semuanya bulat sepakat untuk dibentuk pansus ya. Ya, betul. Seperti itu ya. Artinya kan memang ini semuanya sudah sesuai dengan mekanisme ya. Di parlemen atau di DPRD sendiri kan sudah diwakili seluruh fraksi. Nah, pada saat acara pembentukan pansus ya memang sudah sepakat. Iya, oke. Kurang lebih begitu. Jadi biar dapat dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Oke. Jadi nah memang betul tadi
saya tertarik dengan kata urgensi. Kalau di dalam PP maupun penjelasan ke DPR yang dimaksud kapan saatnya pansus itu dapat dibentuk, itu memang karena titik sentralnya adalah urgensi. Urgensi yang dimaksud itu ada dua gitu. Dan ini juga ada yang nyampein, masyarakat kita ada yang nyampein itu gitu. Apa urgensinya, apa pentingnya Dewan membentuk ini. Nah, kalau di dalam penjelasannya PP itu yang dimaksud dengan urgensinya itu adalah apabila ada isu yang berkembang di masyarakat dan berkaitan dengan masyarakat banyak atau yang perlu perhatian dari pemerintah. Ya, itu urgensi yang dimaksud. Ya. Tinggal memang harus kita bedah satu-satu. Yang pertama dari sisi isu masyarakat. Apakah memang isu PDAM ini betul-betul menggelinding di masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat sehingga DPR memandang perlu membentuk pansus? Atau yang kedua, apakah persoalan PDAM ini memang betul-betul perlu mendapat perhatian dari pemerintah? Nah, gimana Bang Wendy menjelaskan? Kalau berbicara apa yang tadi di pernyataan yang dikatakan oleh Bung Salam, ya, kami melihat, terlepas saya sebagai ketua pansus ya, jadi saya berbicara dalam konteks saya sebagai anggota fraksi Partai Nasdem. Ya. Nah, saya melihat Perumda ini menurut fraksi kami wajar dipansuskan karena berbicara tentang hal ini ada aduan dari masyarakat, bahkan bukan masyarakat, Dewan Pengawas, ya, mantan Dewan Pengawasnya sendiri, yang mana waktu itu kami undang bersama-sama setelah kami mendengarkan rapat dengan pendapat dengan mereka, ya. Begitu juga direktur PDAM kan kita undang, namun pada kesempatan pertama kita undang tidak hadir. Dua kali kesempatan tidak hadir. Bahkan juga pada saat itu ketua dewasnya juga tidak hadir. Nah, dua kali kesempatan. Nah, di tiga kali kesempatan ketiga barusan Pak Dirut dan Pak Ketua Dewas itu hadir. Nah, dari sini kan waktu pada saat dengar pendapat, ya, beberapa fraksi menilai, ya, apa yang dugaan yang disampaikan oleh mantan Dewas itu berimplikasi ada benarnya, ya, walaupun itu dugaan. Nah, ada 12 dugaan kan? Ya, bahkan berkembang mungkin lebih. Iya. Ya. Nah, ini kalau menurut saya, ya, itulah dasar kemarin kenapa pansus ini digulirkan, ya, dan tidak serta-merta pansus ini digulirkan. Kalau berbicara hanya satu orang atau satu fraksi aja menggulirkan pansus tidak mungkin terjadi. Iya, betul. Namun hal ini kan diaminin oleh seluruh fraksi yang ada. Nah, menurut saya pribadi, ya, terlepas kembali lagi saya sebagai ketua pansus ini kan bukan ranah pengadilan, bukan ranah untuk saling menyalahkan, ya, di antara pihak-pihak baik yang melaporkan atau terlapor, yang dilaporkan, ya. Panitia khusus ini atau pansus ini sistem kerjanya, ya, artinya menggali fakta, ya, fakta yang sesungguhnya. Nah, hal ini kan menurut saya baik saja, ya. Artinya kalau memang fakta yang disampaikan oleh Pak Dirut berkaitan dengan sanggahan-sanggahan yang telah dilontarkan oleh Dewan Pengawas itu tidak benar, berarti kan bisa kita clearkan lewat ranah pansus ini. Mungkin itu. Nah, itu nanti saya pertajam, ya. Tapi saya menarik untuk persoalan yang lain dulu sebelum saya pertajam jawaban Bang Wendy tadi, ya. Artinya ketika ini saya sampaikan apa yang disampaikan masyarakat dulu, sehingga apa yang menjadi komentar-komentar itu terjawab, ya. Masyarakat bahkan menyatakan bahwa kalau itu pengaduan Dewas bukan pengaduan masyarakat, sementara Dewan adalah dipilih oleh mereka sebagai masyarakat, sementara masyarakat tidak ada yang mengadukan, tidak ada yang mengeluhkan, lalu
Dewan ini mewakili siapa? Itu yang ditanya. Bahkan jelek sekali terbawa-bawa pas syarat-syarat persoalan politik. Ada yang menyatakan bahwa mereka mewakili yang kalah. Artinya masih terbawa-bawa suasana pilkada nih. Bang Wendy menjelaskan ini ke masyarakat supaya masyarakat juga paham esensinya itu gimana? Kalau kita berbicara tentang pilkada itu sudah ya, artinya kita sepakat baik pun partai pengusung yang kalah ya itu harus bersatu padu untuk mendukung pemerintah 100% ya, maksudnya eksekutif. Kalau kita berbicara tentang ada tudingan masyarakat, ini mungkin mewakili kelompok yang kalah. Nah, kita juga perlu jelaskan kepada masyarakat ya, bahwa kembali lagi PDAM ini kan bukan milik sebuah partai atau partai pemenang. Milik semua. Nah, milik semua, milik pemerintah daerah dan milik masyarakat. Nah, yang mengadukan ini kan adalah masyarakat. Sekecil apapun itu aduan masyarakat, ya kami sebagai wakil rakyat itu harus suka. Karena apa? Karena PDAM ini perusahaan daerah yang mana ini sangat vital sekali. Apa ya produk yang dihasilkannya itu kan untuk hajat hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Berau. Tentang kinerja, ya, kalau kita berbicara tentang kinerja, yang mungkin ini outputnya, kalau sebagian masyarakat yang tidak mengerti, kinerja PDAM ini hanya dilihat dari hasil pendistribusian air. Ya. Padahal banyak lagi indikator lain. Ya, kalau kita berbicara tentang output dari kinerja. Ini juga saya masih sampaikan apa yang menjadi komentar masyarakat biar clear bahwa kata masyarakat sejak beberapa tahun belakangan ini bagi masyarakat kinerja PDAM ini bagus. Dari sisi pengaduan, kapanpun mau ngadu cepat dilayani dibandingnya. Kalau yang dulu bisa setahun nggak ada dilayani. Sekarang begitu diadukan langsung ditangani. Bahkan di kampung-kampung pun air sudah mengalir. Kalau dulu belum. Banyaklah menurut masyarakat indikator-indikator itu. Bang Wendy ngeliatnya gimana? Menanggapi masyarakat ketika menilai itu? Ya, yang tadi saya katakan berbicara tentang output kinerja itu kan bukan hanya satu indikator itu aja. Artinya supply distribusi ke masyarakat terpenuhi dengan baik, ya. Bukan hanya satu indikator itu saja. Nah, perlu kita lihat Perumda ini adalah sifatnya perusahaan, ya, yang dimiliki oleh daerah. Yang mana pembiayaannya modal dari daerah itu tidak sedikit. Kalau kita berbicara tentang modal yang sudah digelontorkan oleh daerah ke Perumda ini, ya kita nggak usah ngomong, sudah terus bunyinya kan. Nah, namanya aja Perumda, perusahaan. Berarti itu apa? Sebuah badan, ya, yang mana sistem kerjanya memang output yang terakhir adalah distribusi pelayanan ke masyarakat itu baik. Namun di sisi lain, output yang lain yang tadi saya jelaskan, tentu outputnya banyak. Itu Perumda ini kan tentu perusahaan yang profit oriented. Nah, hal ini, tentu dalam pengertian kinerja ya dalam sisi profit oriented ini, ya juga tentu harus ditampilkan atau dibuat maksimal oleh Perumda ini. Nah, hal ini salah satu indikator yang lain juga, gitu kan. Namun kalau kita berbicara tentang dua hal tadi, yang kembali lagi saya ingin menjelaskan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Berau pada umumnya. Artinya tujuan pansus ini bukan pengadilan atau ingin menyudutkan salah satu pihak. Artinya kita hanya menggali fakta, ya, tidak lebih daripada itu. Setelah fakta itu tergali dengan benar, kita akan melaporkannya kepada unsur pimpinan DPRD sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah rekomendasi kepada pemerintah kabupaten selalu KPM-nya ya. Betul. Kalau toh
memang nanti fakta yang disampaikan oleh Biro itu benar, ya benarlah. Artinya kan kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Ya. Kalau fakta yang disampaikan Dewas itu tidak benar, ya kita ngomong memang tidak benar. Artinya dalam pengertian saya selaku ketua pansus, ya, dan teman-teman yang lain nanti pada saatnya akan bekerja dengan maksimal senetral-netral mungkin tanpa ada tendensi untuk menyudutkan pihak manapun, itu sudah pasti. Nah tadi saya nambahin aja sedikit, betul memang bahwa kejadian itu selain COVID ada juga unsur yang lain, sosial media, tapi kan itu ada syarat-syaratnya. Nah sekarang itu nambahin aja. Sekarang saya pada setelahnya lagi, apakah Bang Wendy selaku ketua pansus betul-betul bisa menjamin bahwa pansus ini senetral mungkin menggali fakta dan data itu, sehingga dalam tanda kutip apa yang dikhawatirkan sebagian pihak mungkin menganggap pansus ini macam kiamat saja, ya kan, macam kiamat saja. Maklumlah, Dewan ini kan sudah dimasukkan lembaga politik. Kekhawatiran bahwa ini akan larinya ke ranah politik wajar. Apakah Bang Wendy betul-betul dapat meyakinkan masyarakat untuk pansus ini akan bekerja profesional tanpa tendensi dan memang semata-mata mencari mengenai fakta yang sebenarnya? Dalam hal ini saya menegaskan sekali lagi kepada Salam dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Berau yang saya hormati. Ya, apa yang tadi menjadi harapan Salam dan masyarakat, amanah itu pasti kami laksanakan. Jadi saya, tidak ngomong saya, artinya kami, karena kami bersama-sama. Nah ini saya akan menjawab secara gurau juga ya, bukan serius ini, mohon maaf ya. Jangan takut, artinya kan kalau berbicara tentang anggota pansus ini kan partai pemenang ada, partai yang kalah juga ada. Jadi kalau berbicara tentang komposisinya semuanya ada. Ya, jadi kalau ini saya menjawabnya dengan gurau. Ya. Meskipun partai pemenang menyetujui juga pansus. Kan gurau juga saya kan. Namun kan ini saya juga mungkin berbicara tentang pengalaman hidup saya pribadi, ya. Namun walaupun dengan sebentar pernyataan ini saya ucapkan, ini juga tetap bukan menjadi dasar bahwa saya harus menggali kesalahan orang, ya, orang-orang tertentu. Tidak, artinya begini. Dulu saya waktu saya kecil, saya sendiri lahir di Berau, ya, masalah. Dari kecil saya sering main-main di belakang rumah saya, ya, sering main-main di belakang rumah saya. Di belakang rumah saya itu ada beberapa pohon mangga, ya. Kalau di sini kita orang Berau mengatakan itu ada mangga kuini, ya, ada mangga ampelam atau mangpelam, ya. Kalau di Jawa dulu saya pernah di Jawa itu hampir tidak pernah saya temuin. Yang ada di sana mangga gadung, mangga golek, ya, kurang lebih begitu. Nah, saya sering pada saat kecil, ya, melihat mangga kuini. Padahal itu sebetulnya ya punya tetangga juga. Namanya masih anak-anak kan biasa lah. Ya. Saya melihat mangga kuini kelihatannya dari luar itu bagus, ya toh. Nah, sebagai anak-anak kan saya melihat tentu yang ingin kita ambil kan yang bagus, yang tertarik, ya toh. Akhirnya saya mengambil kayu atau batu, saya jatuh lah. Kelihatan dari jauh atau luar mulus, bagus. Begitu jatuh saya ambil dan biasa anak-anak ya. Kadang bukanya juga langsung pakai mulut aja. Namun begitu pas kita buka dalamnya berbilang. Oke. Kurang lebih begitu. Paham saya analoginya begitu. Belum tentu sesuatu yang bagus di luar dalamnya bagus. Nah, itu kan itu salah satu analoginya. Gitu, ya. Belum tentu juga sesuatu yang jelek dalamnya busuk. Ya, dalam pengertian kan begitu. Iya, oke. Artinya bahwa penegasannya di sini biarkanlah pansus ini bekerja dulu ya. Lihatlah nanti hasilnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang begini Bang, ini
masih dalam ranah pertanyaan di media sosial. Publik ada yang menilai bahwa bingung maunya dewan itu apa. 2 kali direktur tahu perbedaannya. 2 kali nasibnya mau disamain. Di zaman Pak Adi Mulyadi yang almarhum, beliaulah yang membawa perubahan luar biasa BTN pertama sehingga meraih penghargaan nasional. Nasibnya Pak Adi juga harus diperhatikan, meskipun di tingkat lebih tinggi menang, tapi sayangnya orangnya sudah almarhum. Tapi minimal nama baik beliau sudah berhasil dipulihkan. Diganti oleh Pak Adi adalah Pak Saiful Rahman. Nasibnya pun mau digiring hal yang dikasuskan lagi. Sama Pak Saiful Rahman juga dinilai sebagai direktur prestasi nasional karena memang berhasil membawa pengakuan. Lalu publik bertanya ketika demikian, apa sih maunya? 2 orang direktur yang berprestasi harus dibawa ke ranah sana, harus mengalah, dalam tanda kutip dianggap akan mengalami keadaan. Gimana Bang ini menjelaskan itu? Baik, mungkin ini juga harus kita jelaskan juga, harus clear juga ya. Mungkin pada saat Pak Adif waktu itu mungkin saya masih belum dijabat sebagai anggota DPRD. Namun saya sebagai masyarakat dan selaku ekonom yang ada di kabupaten ini juga mengikuti. Ya, kalau tidak salah dulu konflik Pak Adif sehingga dipaksa untuk turun, ya itu mungkin dari internal PDAM mungkin ya, kalau tidak salah. Dewan Pengawas bergejolaknya ya. Iya. Bergejolaknya ya dari Dewas, tapi internalnya mereka kan. Nah yang ini kan begitu juga. Sama, tapi yang perlu juga kita luruskan kepada masyarakat. Dalam hal ini kan DPR kan sifatnya kan pasif. Tidak melakukan pola gerakan untuk mendiskreditkan, apalagi ingin mencari kesalahan. Iya, gitu loh kan. Menerima laporan. Betul. Nah ini yang memang harus juga dipahami oleh seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Karena apa? Karena kembali lagi DPR ini kan kalau tidak sifatnya tidak mendapat laporan, ya artinya kan sifatnya pasif. Coba kita runtut dari awal. Apakah DPR yang langsung mempermasalahkan Perumda? Tidak, tentu kan ada laporan dari masyarakat. Nah ini yang mungkin mohon masyarakat Kabupaten Berau dapat mengerti atau dimengerti. Karena lembaga DPR kan memang sifatnya pasif, menunggu. Kurang lebih begitu. Oke. Ini kalau begitu terakhir lah ya. Apa yang Bang Wendy mau sampaikan ke masyarakat terkait masih ada sebagian masyarakat yang memandang dibentuknya pansus ini salah paham, mengartikannya negatif. Bang Wendy mau sampaikan apa? Biar clear ini persoalan. Baik. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang saya hormati, tidak terkecuali semuanya, memang betul kalau berbicara tentang apa yang menjadi pemikiran seluruh masyarakat, ya namanya juga banyak orang, tentu banyak sekali pendapat-pendapat yang bermunculan. Namun berkaitan dengan apa yang tadi setelah saya sampaikan lewat wawancara dengan Bang Salam ini, yang mohon masyarakat dapat mengerti agar apa yang menjadi penyampaian saya dapat dijadikan pertimbangan. Dalam pengertian kembali lagi ya, kami yang tergabung dalam pansus itu semuanya sudah melalui mekanisme yang legal, yang dari awal pembentukan pansus sudah seluruh fraksi ya, menyetujui. Nah, di dalam keanggotaan pansus ini sendiri juga semua fraksi itu ada di dalamnya. Ya. Jadi
saya ingin meyakinkan kembali sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Berau agar jangan khawatir tentang rencana kerja pansus ini. Saya selaku ketua dan beserta segenap anggota yang lainnya akan semaksimal mungkin dapat berdiri di tengah-tengah, ya. Dan tentu kalau berbicara tentang jalannya pansus ini kan masyarakat juga dapat melihat, ya, apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Nanti masyarakat bisa menilai sendiri, membuktikannya. Mungkin hal itu yang bisa dapat saya sampaikan, Bang, dalam kesempatan ini. Baik, Bang Wendy, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Saya tahu Abang capek, hari ini seharian banyak undangan, tapi Abang tetap mau merespon wawancara ini untuk menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kami apresiasi itu. Luar biasa Bang, sebagai anggota Dewan, sebagai ketua pansus, tanggung jawabnya menurut saya tadi ini poin. Dan sebagai media tentu kami juga bisa mendoakan semoga apa yang Abang sampaikan bahwa pansus betul-betul akan berdiri di tengah, tidak mencari kesalahan, hanya semata mencari fakta, itu betul-betul bisa terwujud dan didapat hasil yang memang objektif. Tentu saja selain mendoakan sebagai media, kami juga punya tanggung jawab moral Bang untuk selalu mempublikasikan dan mengawasi. Juga kami juga akan melakukan pengawasan terhadap kinerja pansus supaya kami bisa tetap laporkan juga ke masyarakat dan masyarakat tahu perkembangannya. Terima kasih sekali lagi Bang, saya apresiasi. Selamat malam. Ya.